Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita telah mendapatkan nikmat sehat, yaitu nikmat yang paling tinggi dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Ini sangat luar biasa, teman-teman. Makanya kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, yaitu nikmat sehat. Sehingga dengan nikmat sehat ini segala aktivitas kita selesai, dan pengabdian kita untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita cintai, orang-orang terdekat, itu akan selesai karena nikmat sehat ini. Dan kepada sahabat Kitruno Pamungkas yang sedang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah dan segera diberikan kesehatan, karena memang sehat adalah yang termahal dibandingkan nikmat yang lain, teman-teman. Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan komentarnya positif. Dan terima kasih banyak juga yang sudah share video Kitruno Pamungkas, yang berkunjung ke web ke Facebook halaman Kitruno Pamungkas, juga ke IG Kitruno Pamungkas. Nah, kali ini sebelumnya saya mengucapkan berbelasungkawa kepada semua sahabat, kepada teman-teman, keluarga, atau siapapun yang nonton video ini. Jadi teman-teman yang sekarang terkena wabah, yaitu wabah corona. Jadi wabah corona ini memang sangat luar biasa, tersebar merata di seluruh negeri, teman-teman, termasuk negeri kita, negeri yang kita cintai, yaitu Indonesia. Saya juga turut berprihatin di sini. Kalau dari sudut pandang medis, ya kita harus selalu menjaga kebersihan, selalu menjaga kesehatan, dan di sini juga banyak yang terkena virus tersebut nih, teman-teman ya. Ada juga yang yang ini ya, jadi perawat atau seorang perawat yang tertular karena merawat pasien yang terkena penyakit tersebut hingga meninggal. Dan beliau adalah seorang pahlawan yang sangat luar biasa, dan saya juga merasa prihatin perawat tersebut meninggal, namun ada sekelompok orang tidak mau menerima bahwasanya jasad tersebut dimakamkan di desanya. Jadi saya sungguh sangat prihatin, dan ini nelongso kalau boleh dibilang nih, teman-teman ya. Jadi juga di situ saya juga melihat ada seorang gubernur yang ada di Jawa Tengah juga sudah menyampaikan kalau ada pasien yang terkena corona dan akhirnya meninggal. Apabila dimakamkan dan itu dikuburkan, maka penyakit tersebut itu akan mati karena inangnya sudah mati, dan di situ penyakitnya juga mati, dan akhirnya tidak bisa menular kepada kita, teman-teman. Nah, itu sudah disampaikan itu secara medis seperti itu, dan saya yakin kepada para ahli medis yang ada di negara kita ini sudah berbuat yang terbaik untuk menyelesaikan, untuk menjalankan tugasnya. Jadi teman-teman, kita semua harus dukung juga pemerintah. Program pemerintah seperti apa, kita harus turut serta di sini mendukung ini, sahabat
Jadi kalau kita berdekatan dengan orang ya kita harus pakai masker dan sesering mungkin kita cuci tangan pakai sabun, pakai air yang mengalir. Seperti halnya di agama kita juga di sini. Makanya kalau kita mau menjalankan sholat kita harus mencuci tangan, mencuci kaki dan wajah kita, teman-teman. Nah, itu juga salah satu contoh bagaimana kita membersihkan diri kita. Nah, ini kalau secara medis seperti itu ya sahabat ya. Jadi kita harus senantiasa bugar, menjaga kesehatan agar apa? Agar kita terhindar dari wabah yang saat ini menimpa dunia, bukan hanya bangsa kita Indonesia, namun dari sisi dari bangsa, dari dunia, teman-teman. Nah, itu kalau pandangan kita secara medis, secara penanggulangannya seperti itu. Namun saya coba akan melihat, saya akan coba menjelaskan dari pandangan spiritual nih teman-teman, dari pandangan supranatural. Ini solusinya seperti apa atau bagaimana. Jadi kita mengambil dari cerita waktu Kerajaan Majapahit nih teman-teman. Waktu itu Kerajaan Majapahit itu mendapat pagebluk. Mendapat pagebluk yaitu penyakit yang menular saat itu, teman-teman. Bagaimana Sang Prabu Brawijaya menyelesaikan permasalahan ini? Nah, beliau menjalankan meditasi atau topo broto. Dengan cara apa? Dengan cara nyepi. Nah, kalau dikaitkan dengan sekarang itu dengan cara ya kita menyendiri, sendiri-sendiri, teman-teman. Jadi itu saatnya mengkaji diri. Jadi dengan adanya virus corona ini kita harus mengkaji diri. Mengkaji diri itu mencari kesalahan diri. Nah, kesalahan kita itu apa? Jadi disinilah kita introspeksi diri. Akhirnya kita bertafakur. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, disinilah kita akan mencari solusi. Maka juga benar dari pemerintah, dari alim ulama memerintahkan supaya kita tidak banyak keluar, tidak terlalu banyak beraktivitas di luar, tidak terlalu banyak ketemu dengan orang-orang apabila tidak penting sekali. Nah, sejatinya seperti itu, teman-teman. Jadi kita harus mengkaji diri. Sama dengan apa? Sama dengan Rasulullah dulu waktu di Gua Hira. Di Gua Hira itu beliau nyepi di sana. Akhirnya apa yang terjadi? Mendapatkan, semua kita tahu ya, mendapatkan wahyu. Nah, itu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, teman-teman. Jadi saat ini kita mendapatkan, boleh dibilang pagebluk, ya kita harus selalu apa? Selalu mawas diri, selalu mengkaji diri kita. Kita mencari kesalahan-kesalahan kita sendiri. Nah, kita tidak bisa menyalahkan orang lain di sini, teman-teman. Jadi kita harus inisiatif sendiri. Yang disampaikan oleh pimpinan kita sebagai Bapak Presiden, melalui menteri-menteri dan melalui gubernur wali kota, instruksinya apa, itulah yang kita ikuti. Karena sudah tentu para pembesar di negara ini juga berpikir bagaimana untuk kemakmuran rakyatnya, untuk menyejahterakan rakyatnya. Kita percayakan di sini, teman-teman, supaya apa? Supaya virus yang ada saat ini bisa cepat hilang. Jadi kita putus mata rantainya dengan mengikuti protokol yang diberikan oleh pemerintah. Itu, teman-teman. Nah, semoga saja di awal Ramadan ini virus yang ada di negara kita habis. Di awal puasa ini yang sebentar lagi akan datang bulan Ramadan, bulan puasa.
Semoga saja habis teman-teman, karena pertandanya sudah ada. Kemarin Gunung Merapi itu udah mengeluarkan abu erupsi, dan situ muncul awan yang berupa Kiai Semar, yaitu kan di sini biasanya kalau dalam pewayangan ini dikaitkan dengan pewayangan itu goro-goro, jadi munculnya goro-goro. Jadi disinilah selesainya pagebluk teman-teman. Ya, kalau orang bilang ini gongnya ini. Kalau kita mendengar gamelan Jawa itu, gong itu selalu bunyi terakhir teman-teman. Jadi gongnya inilah Gunung Merapi ini erupsi, ini sebagai tanda ini gong selesainya pagebluk yang ada di Nusantara. Ini semoga saja teman-teman ya. Semoga saja demikian. Kalau dilihat dari secara pandangan saya seperti itu. Ini adalah gongnya. Jadi sudah berakhir ini pagebluk yang ada di Nusantara. Itu teman-teman. Jadi kita harus selalu optimis, sekali lagi selalu yakin kepada siapa? Kepada diri kita sendiri, bahwa kita ini harus merasa bersih dari segala kuman-kuman. Makanya sesering mungkin kita melakukan instruksi-instruksi yang diberikan oleh pemerintah, ya cuci tangan, ya cuci kaki, seperti itu teman-teman, dengan air yang mengalir, agar kita sebetulnya senantiasa diminta suci ini teman-teman. Kalau kita ambil air wudhu terus batal, kita ambil air wudhu lagi terus batal, ambil air wudhu lagi, dan senantiasa kita disuruh berbuat yang suci. Kita diminta oleh Allah untuk berbuat yang baik, jadi untuk selalu berbuat baik, lalu bersih lahir dan bersih batin kita, seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi saya sangat berbelasungkawa kepada teman-teman yang terserang penyakit ini, dan semoga yang sekarang mendapatkan penyakit ini, yaitu terkena penyakit ini, segera sembuh dan sehat, dan tidak ada lagi yang sampai meninggal. Ya teman-teman ya, kita sama-sama berdoa semoga ya Allah selesaikan segala permasalahan-permasalahan yang ada di negara kita ini. Nah gitu teman-teman. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan mutlak milik manusia, termasuk saya di Truno Pamungkas, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi, salam persahabatan sedunia dari saya di Truno Pamungkas.